الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga kita diberi taufik dan hidayahnya, dibimbing untuk meniti jalan kebenaran, diajari ilmu yang bermanfaat, dan dikuatkan untuk mengamalkan apa yang dipelajari. Tidak sedikit ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan adabus safar. Tatkala kita mengkaji satu persatu hadis Nabi SAW di kitab Riyadhus Shalihin, berpindah dari satu bab ke bab selanjutnya, kemudian ke bab selanjutnya. Di dalam pembahasan safar pun ada berbagai macam sub pembahasan, yang dalam setiap pembahasan kita akan mendapati betapa indahnya agama ini. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditetapkan di atas agama ini. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki agama kami. Kami minta kebaikan dalam agama kami, Allah. Kenapa? Karena agama ini pegangan hidup kita. Orang yang tidak beragama, maka dia akan lebih ganas dan liar daripada binatang. Tapi dengan agama Islam, dia akan menjadi manusia yang indah untuk dipandang, indah untuk diceritakan, enak untuk diajak berbicara, karena dia seorang yang mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan. Dan kita minta kebaikan di dunia kita, minta juga diperbaiki dunia kita. Kenapa? Kita lagi hidup di dunia. Di sini penghidupan kita. Dan memohon agar Allah memberikan kebaikan di akhirat kita. Kenapa? Karena di sanalah tempat kembali kita yang terakhir. Ketahuilah bahwa Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir, walaupun sebaik apapun dia. Pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri dalam agama Islam ini. Tapi kita masuk ke bab 168. Tadi udah dibacakan, ini bab berkaitan dengan adab berjalan. Bagaimana kita melakukan perjalanan ketika safar. Bagaimana tatkala kita harus singgah di sebuah tempat. Bagaimana tatkala kita bermalam dalam perjalanan. Dan ada beberapa hal lainnya yang insya Allah kita akan uraikan berdasarkan hadis-hadis yang akan kita baca, yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita akan membaca hadis nomor 962. Tafadhalna. Bismillah. Ada berjalan, singgah, bermalam waktu safar, dianjurkannya berjalan di waktu malam, berbuat baik kepada hewan tunggangan dan memperhatikan keperluannya, serta boleh memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan apabila kuat membawanya,
dan menyuruh orang yang menyia-nyiakan hewan tunggangannya agar mengurusnya dengan baik. Bismillah, hadis nomor 962 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safartum fil hisbi fa'atul ibila haddaha minal ardi wa idza safartum fil jadbi fa'asri'u 'alaiha sayra wa badiru biha naqyaha wa idza arastum fastanibu tariqa fa innama turuqul dawabi wa ma'wal hawamil billail. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berkendaraan di atas tanah berumput, maka berilah untamu haknya dari tanaman bumi. Dan apabila kalian berkendaraan di atas tanah gersang, maka percepatlah jalannya sehingga sampai tujuan sebelum ia kelelahan. Dan apabila singgah di waktu malam, maka jauhilah jalan, karena ia adalah tempat lalu lalang binatang yang dikendarai atau tunggangan dan tempat binatang melata yang berbahaya di waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Di sini kita lihat ya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada para sahabatnya yang dulu mereka melakukan perjalanan dengan binatang. Dan arahan ini berlanjut buat kita semuanya. Yang mungkin sebagian kita sudah tidak lagi menggunakan binatang dalam perjalanan. Bahkan rumah Ana ini kan di pinggir sawah. Bahkan nempel dengan sawah. Dulu, pada waktu anak kecil, Ana sering melihat sapi, kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. Sekarang udah nggak lagi. Mereka sudah menggunakan mesin. Sehingga ya jarang kali kita melihat binatang-binatang itu. Di hadis ini Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza safartum fil khisbi." Kalau kalian melakukan perjalanan di masa subur, ya kita akan melihat rumput-rumput tumbuh di mana-mana. Pohonan hijau. Orang ketika naik onta, jalannya lagi hijau. Pohon-pohonnya juga sedang penuh dengan daun-daun yang hijau. Apa yang perlu dilakukan? Perhatikan ontamu. Fa'atul ibila haddaha, kasih bagian dia. Kita tuh kadang-kadang kalau jalan ngelihat orang jualan enak, kita ingin berhenti, kita ingin makan. Karena yang kita tunggangin adalah onta atau hewan ternak atau tunggangan yang lainnya, lu berikan haknya. Biarkan dia makan. Biarkan dia menikmati. Jangan terburu-buru kau. Karena binatang itu pun punya hak untuk menikmati daun-daun yang hijau itu. Dan dengan dia makan, dia akan semakin kuat dan perjalananmu akan semakin menyenangkan. Karena kita tahu, ya kalau binatangnya kuat, sehat, kita akan bisa sampai mungkin lebih dahulu daripada yang lainnya. Daripada kalau binatang itu sakit. Baik, ini di saat musim subur ya. Ketika turunnya hujan. Wa idza safartum fil jadbi. Bagaimana kalau perjalanannya itu di musim kemarau? Fa asri'u 'alaihi sayr. Cepetan kali. Jadi jangan santai-santai, jangan berhenti lagi, cepetan. Kenapa? Wabadiru biha naqya. Supaya kalian bisa sampai sebelum ontanya kelelahan. Sebelum kendaraanmu kecapean.
Karena boleh jadi ini onta nggak makan lagi sudah. Minum juga udah enggak. Sedangkan antum punya bekal yang hanya cukup buat pengendaranya. Maka benar-benar arahan agar kita memperhatikan kendaraan kita. Ya Ustaz, itu dulu. Ketika kendaraannya adalah onta, kuda, keledai. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Yang orang naiknya mobil, motor, ya tentu berbeda. Tapi yang perlu diperhatikan, bagaimana kita ketika naik kendaraan tidak membebani kendaraan kita dengan beban yang lebih, yang membuat dia jadi rusak. Bannya pecah, pirnya patah. Maka perhatikan gitu loh. Ketika engkau melakukan perjalanan jauh, ya mungkin perlu dicek olinya, dicek bahan bakarnya, airnya, kaki-kakinya. Kemudian ketika jalannya rusak, jangan kau ngebut. Ada orang kalau sekarang kan jalannya rusak, dia keburu-buru rusak mobilmu. Kalau jalannya enak, tafadhol. Mungkin engkau bisa lebih cepat. Hingga bisa lebih cepat sampai. Kita melihat ya, jalan-jalan yang rusak. Penyebabnya apa? Kadang-kadang kita menjadi salah satu penyebab. Kita membawa beban yang lebih. Dan kita berpikir nggak ada masalah. Kan saya bayar. Enggak. Kau perlu kasihani kendaraanmu. Dan kasihani dirimu. Dan kasihani itu jalan dan orang-orang yang akan melewati. Kemudian subhanallah. Wa idza arrastum fajtanibut thariq. Kalau kalian singgah di malam hari. Ya, orang kadang-kala kecapean. Kemudian dia mau singgah, mau istirahat, jauhi jalan. Jangan singgah di jalan, minggir. Atau masuk ke dalam. Kita lihat ya, di tol itu, ada tempat-tempat yang nggak boleh kau singgah. Bahaya tuh tempat kau singgah di sana. Kecuali terpaksa mobil rusak, lain lagi. Makanya kalau mau singgah, mau istirahat, ada rest area. Ini di masa sekarang. Kalau dulu, jangan di jalannya orang. Minggir. Dan kalau bisa nggak di pinggir jalan juga, agak menjauh dari jalan. Kenapa? Ya kita tahu. Kadangkala, ya namanya kendaraan, onta, apa, jalannya kecepatan. Bisa jadi keinjek-injek orang ini. Karena dia di jalan atau di pinggir jalan yang dekat sekali dengan jalan tersebut. Nabi memberikan arahan itu. Kenapa? Fa innaha turuqud dawab, itu jalannya kendaraan. Jangan dibikin tidur. Jangan dibikin istirahat. Terus serang jamaah kita di negeri kita di Indonesia. Karena berharap ini disampaikan kepada yang lainnya. Banyak sekali orang-orang yang mengganggu pengendara. Dengan cara apa? Parkir di bukan tempat parkir. Atau berjualan di jalannya orang. Di jalannya orang. Dan dia merasa nggak berbuat dosa. Engkau menzalimin orang banyak loh. Di beberapa jalan, kalau Anda menuju ke Surabaya ya, ada beberapa jalan di situ ada pasar. Pasar tumpah ya. Sebenarnya pemerintah Masya Allah sudah memberikan pasar. Dibikin tuh pasar di dalam. Tapi orang ini maunya jualan di pinggir jalan. Dan dia mungkin bertahun-tahun melakukan itu. Sehingga dia tidak merasa nggak dosa gitu. Memang dari dulu aku jualan kayak gini. Engkau ngambil haknya orang. Itu orang macet sepanjang gara-gara engkau. Ngambil jalan untuk berjualan. Dan nggak peduli sama orang lain. Duduk di pinggir jalan aja. Nabi SAW melarang. Kecuali kau berikan haknya tuh jalan. Jangan ganggu orang.
Silahkan berjualan, tapi jangan ganggu orang lain. Ini mau tidur aja kata Nabi SAW, jangan di pinggir jalan. Masuk ke dalam. Itu jalannya kendaraan. Jangan dibikin istirahat. Ya, kalau sekarang orang bikin jualan, berapa banyak ya kita lihat pemerintah ini menghadapi orang-orang yang perlu disadarkan. Kadang-kala pedagang kaki lima ya, tetap maksa jualan di tempat itu. Padahal itu jalannya orang. Nanti diusir, marah-marah, merasa penghidupan dia dihalang-halangi mencari rezeki. Enggak. Ada aturannya. Agama kita juga mengatur. Sebagai muslim tolong jangan sampai pada hari kiamat nantinya engkau merugi semua kebaikanmu. Gara-gara engkau ternyata dahulu engkau jualan di pinggir jalan yang membuat ratusan ribuan orang terganggu gara-gara engkau. Dan engkau merasa enggak mengganggu orang lain. Saya dari dulu memang jualan di sini. Nabi mengatakan fa innaha turuqud dawab, itu jalannya kendaraan, jangan istirahat di situ. Masuklah. Wa ma'wal hawa bil lail, dan biasanya Nabi SAW memberikan 2 alasan kenapa nggak boleh, karena itu memang jalannya kendaraan, jangan kau ambil, dan juga ada hikmah lain. Di situ tempat binatang-binatang biasanya. Karena binatang itu, kalau kita lihat di mana-mana ada monyet yang turun ya ke satu jalan, karena di situ ada makanan yang dibagikan atau ada makanan yang jatuh ya. Jangan. Binatang-binatang yang sedang mencari mangsa di situ, udah engkau masuk aja ke dalam dikit, orang mau istirahat. Ini benar-benar arahan dari Nabi SAW yang begitu indahnya. Kita perhatikan kendaraan kita. Ini para jamaah yang naik mobil, naik motor, perhatikan kendaraannya. Jangan dibebani dengan yang melebihi. Kalau waktunya istirahat, waktunya ganti oli, ya ganti oli. Kalau sekarang kan kayak gitu. Kalau dulu waktunya makan, ya kasih makan dia. Kalau sekarang waktunya ganti oli, ganti oli. Jangan dibiarin sampai rusak tuh mesinnya. Engkau yang rugi. Kalau dulu kendaraannya kelaparan, sakit, nggak bisa ditunggangin. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Lubuk Linggau belum ada suaranya. Lubuk Linggau. Sudah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Bapak Dali. Bismillah. Hadis nomor 963. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar fa'arrasa bilayli data'a ala yaminih wa idza arrasa qubayya subhi nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Rawahul Muslim. Qala al-ulama innama nasaba zira'ahu li'alla yastaghriqan fin naum fatafuta salatus subahi aw waqtiha aw ana awwali waqtiha. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila dalam perjalanan lalu singgah di akhir malam, beliau berbaring ke sisi kanannya, dan apabila singgah sebelum subuh tiba, beliau berbaring dengan menegakkan lengan dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berpendapat bahwa beliau menegakkan lengannya agar tidak nyenyak tidurnya, sehingga tidak luput dari sholat subuh atau dari awal waktunya. Barakallahu fiik. Naam. Jamaah rahimakumullah. Ada satu hal yang Anda jadi ingat ya. Tadi yang membaca itu ketika membaca fatafuta salatu subhi aw waqtiha. Jadi dia membaca ini dengan kaidah tajwid ketika membaca Al-Quran. Jadi
Nun sukun ketemu wawu jadinya idgham di gunnah gitu ya. Au waqtiha. Tapi ketika membaca Al-Qur'an, na'am. Tapi ketika membaca bahasa Arab atau berbicara, maka tidak perlu menggunakan kaidah tajwid tersebut karena jadi aneh. Jadi an waqtiha, bacanya an waqtiha. Tapi kalau membaca Al-Qur'an jadinya au waqtiha. Baik. Di hadis ini ada sebuah adab yang berkaitan dengan ibadah kita. Jadi ingat, kemanapun kita pergi, jangan pernah lupa dengan kewajiban kita. Kita ini memiliki sebuah jabatan yang tidak akan pernah lepas dari kita. Jabatan seumur hidup. Bahkan setelah mati pun jabatan itu tidak lepas. Jabatan presiden akan dilepas oleh orangnya. Jabatan gubernur juga sama, mau jadi polisi, jadi apapun engkau akan lepas. Tapi ada sebuah jabatan itu namanya hamba. Engkau adalah budak. Ana budak. Ana budak, engkau budak. Nih, budak-budak ini entar lagi akan berangkat haji, kita akan lihat. Mereka akan melepas semua atribut mereka. Kemudian mereka menyatu dalam putaran orang-orang yang sedang bergerak mengitari Ka'bah Al-Musyarrafah. Nabi mengingatkan kita tentang bagaimana engkau selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Beliau tuh alaihi salatu wassalam kalau berhenti singgah di malam hari, ini bukan di akhir malam, tapi di malam hari, beliau akan rebahan, istirahat, berbaring ke sisi kanannya. Ya seperti tidur di rumahnya. Seperti tidur dimanapun. Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidur miring ke kanan. Beliau tidur. Wa idza arrasa qubail subhi. Tapi kadangkala beliau nggak istirahat. Boleh jadi memang masih kuat, semua masih nyaman. Beliau terus berjalan di malam hari ya. Istirahatnya sebelum subuh. Kalau istirahatnya, singgahnya sebelum subuh, beliau tidak seperti kalau di malam hari. Beliau tidur, miring ke kanan. Tapi kalau mendekati waktu subuh, beliau akan menegakkan sikunya. Nah, menegakkan lengannya ditegakkan, kemudian beliau akan letakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Jadi, nggak gini ya. Artinya orang kalau tidur kan tidur, mungkin tidur seperti ini ya. Ini tidurnya nggak tegak. Jemaah. Kenapa? Soalnya sudah mau masuk waktu subuh. Gitu. Kalau tidurnya seperti tidur di malam hari, bisa bablas subuh. Dan kita mungkin pernah merasakan bablas karena kecapean ya. Kita musafir ya. Pulang, istirahat, masuk hotel. Sebelum waktu subuh. Langsung kita di atas tempat tidur kita yang empuk pakai bantal. Bangun jam 7. Maka adabnya enggak. Kalau engkau sudah lagi subuh, ya udah. Engkau istirahat, tafadhol. Tapi jangan sampai tenggelam dalam tidur. Artinya kalau orang separuh tidur dia ya, dia siap untuk bangun gitu loh. Kondisinya bukan kondisi orang yang akan terlelap dalam tidurnya. Kata orang dulu ada tidur-tidur ayam lah. Kalau ada yang gerak bangun tuh. Maka di sini para ulama menyebutkan, kenapa beliau melakukan itu?
Apa sebabnya? Kok ada perbedaan posisi tidur dan gaya tidurnya? Karena kalau tidur di malam hari, umpamanya tidur jam 9. Ya. Ya, ada waktu 10, 11, 12, 1, 2, udah 5 jam. Bangun jam 2 itu sudah 5 jam. Bangun jam 3 udah 6 jam, udah seger gitu loh. Mudah bangunnya. Dengar suara ayam berkokok, bangun. Kalau sekarang dengar alarm, mungkin sudah bangun. Tapi ada kondisi orang yang kecapean dan tidurnya cuma sedikit plus sudah masuk waktu subuh, maka dia alarm pun nggak bangun kadang-kadang. Tapi kalau tidurnya tadi, lengannya diberdirikan, kemudian telapak tangannya digunakan untuk bantalnya, insya Allah dia akan mudah untuk bangun. Buat teman-teman, kadang-kala kita punya kawan, itu sebagian kita sengaja pasang alarm setelah keluar waktu subuh. Alarmnya untuk bekerja. Alarmnya di setel untuk rapat. Untuk pertemuan. Bukan untuk menghadap Tuhan. Bertakwalah kepada Allah. Semua pertemuan. Semua janji. Semua pekerjaan. Itu jangan sampai membuat kita lupa dengan tugas utama kita. Nggak ada gunanya ketika orang sibuk menghadap bosnya, tapi dia lupa untuk menghadap kepada yang menciptakan bosnya. Sebagian orang berpikir ada keuntungan di sana sehingga dia bersemangat. Tauhilah, yang memberikan keuntungan itu adalah Allah yang mewajibkan buat kita untuk sholat. Jadi siapa aja yang dalam perjalanan, ingat, bagaimana engkau istirahat, silahkan karena engkau capek, kelelahan, dan musafir ada rukhsah untuk menjamak sholatnya, atau untuk qasar sholatnya, tapi jangan sampai engkau sholat di luar waktunya. Subuh nggak bisa dijamak. Jadi mau tidak mau engkau tunggu sebentar istirahat, dan laksanakan sholat, kemudian mau istirahat, silahkan. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 964. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bid-duljah fa innal arda tutwa bil lail. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berjalan di waktu malam, karena bumi dilipat di waktu malam. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang sempat kita bahas berkaitan dengan melakukan perjalanan di pagi hari. Enggak, di pagi hari silahkan kalau kita memang waktunya pas. Tapi kalau engkau tidak di pagi hari, ya jangan tengah hari gitu, jangan pas panas-panas perjalanannya, tunggu dingin ya. Maka di sini ada arahan untuk melakukan perjalanan di malam hari malah. Nabi SAW mengatakan alaikum bid-duljah. Kalian kalau melakukan perjalanan, ya berjalan di waktu malam. Terus kita juga pernah bahas bahwasanya Nabi SAW melarang kita untuk keluar itu ketika baru tenggelam matahari. Karena setan sedang bertebaran ya. Ya memang betul. Kalau mau jalan setelah itu, nggak langsung. Ana rasakan ya. Nah biasanya hari Selasa nih. Ana rasakan. Ana kajian ba'dal maghrib itu di Masjid As-Siri. Ketika ana berangkat dari rumah, habis adzan langsung. Kadangkala keluar rumah itu masih banyak serangga-serangga ya, yang memang sedang keluar dia itu.
Dan di waktu itu juga setan sedang bertebaran. Tapi kalau sudah mulai tenang ya, berapa menit kemudian, itu sudah nggak ada. Jadi kita jalan itu, orang naik motor, naik sepeda, itu nggak kena ke mata dia. Karena mereka sudah sampai ke tempatnya mungkin ya. Tempat yang dituju oleh dia. Jadi jalannya setelah itu. Apa penyebabnya? Di sini ada alasan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fa innal arda tutwa bil-lail. Sesungguhnya bumi itu dilipat di waktu malam. Bumi ini seakan-akan dilipat ya. Sebagian ulama mengatakan, iya, tutwa haqiqatan. Ya, Allah lipat dengan benar. Itu di malam hari. Sehingga jaraknya jadi lebih dekat. Sebagian mengatakan maksudnya dilipat di malam hari karena kalau melakukan perjalanan di waktu malam itu ya hawanya enak ya, nggak seperti di siang hari yang panas ya. Kemudian kalau dulu naik onta, naik kuda, dia lebih nyaman gitu loh. Nggak kena sinar matahari yang menyebabkan dia silau, juga nggak kepanasan yang membuat dia capek. Akhirnya jalannya lebih cepat, perjalanannya jadi lebih ringan gitu. Itu ketika dilakukan di malam hari. Kemudian juga kalau kita melihat, ya malam hari kan aktivitas orang sudah mulai berkurang. Orang sudah pada di rumahnya, jalan agak sepi gitu ya. Kalau sekarang kita melihat seperti itu. Tidak seperti kalau di siang hari, apalagi kalau nggak di tol ya, kita bisa melihat padatnya jalan ya. Ada yang naik motor, ada yang naik beca, ada mungkin juga dokar, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, pokoknya jalan. Tapi kalau di malam hari, lebih sepi seperti itu. Lebih nyaman. Ini arahan dari Nabi SAW. Kemudian ya orang kok nyetir mobil juga tenang. Apalagi kalau mobilnya nggak ada AC-nya. Kalau sekarang pakai AC kan orang mau di siang di malam hari mungkin dia merasakan dingin. Walaupun tetap aja kalau di siang hari ya ada kondisi yang pendinginnya tidak kuat karena sengatan matahari. Anda juga merasakan kadang-kala kita harus menurunkan jendela karena AC di dalam tidak dingin lagi. Tapi di sini arahan dari Nabi SAW ya di malam hari kalau melakukan perjalanan, atau tadi di waktu subuh, waktu yang berkah, kalau melakukan perjalanan. Lalu ya kalau harus singgah, adabnya sudah tadi kita baca. Kalau engkau capek, jangan terus lakukan perjalanan, istirahat. Maka istirahatnya boleh, kalau engkau capek di tengah malam boleh istirahat gitu loh. Kalau belum capek lanjut. Kalau capeknya aduh udah ngantuk nih jam 3, aduh ya sudah istirahat gitu loh. Tapi ada adab bagaimana ketika engkau harus singgah dan beristirahat. Barakallahu fiik. Nah, Bismillah, hadis nomor 965. Wa an Abi Tha'labat al-Husani radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi syi'abi wal fi awdiyati syi'abi. wal awdiyati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyati innama dzalikum minasyaiton falamma yanzilu ba'da dzalika manzilan illam dhamma ba'duhum Falam illa yanzilu, ba'd. gimana? Falam yanzilu. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan. Ya.
illan dhamma ba'duhum ila ba'din. Rawahu Abu Dawudu bi isnadi hasan. Abu Dawud. Nah, Rawahu Abu Dawuda bi isnadin hasan. Dari Abu Sa'labah Al-Khusyani radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu orang-orang apabila singgah di suatu tempat, mereka berpencar di celah-celah bukit dan lembah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berpencar kalian di celah-celah bukit dan lembah ini berasal dari syaitan. Setelah itu tidaklah mereka singgah di suatu tempat kecuali mereka bergabung satu sama lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. barakallahu fiik. Ini cerita Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bagaimana kebiasaan para sahabat dahulu sebelum Nabi SAW memberikan arahan kepada mereka. Kita tahu ada budaya, ada tradisi, ada kebiasaan di masyarakat yang mungkin dianggap hal yang lumrah dan wajar, atau dianggap kearifan lokal. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak bertentangan dengan ajaran agama kita. Mereka biasanya kalau singgah dulu, kalau istirahat, berhenti, apa yang mereka lakukan? Mereka berpencar. Semua mencari tempat yang nyaman buat dirinya. Semuanya mencari tempat, lokasi yang nyaman buat dirinya. Di lembah, di celah-celah, di pojok sana, ini tempat itu. Pokoknya bercerai-berai ini orang-orang. Apa kata Nabi SAW? Beliau tidak mengatakan, kalian jangan bercerai-berai, ayo kumpullah di sini. Enggak. Beliau memberikan pencerahan kepada para sahabat agar mereka bisa mencerna sendiri dan menyimpulkan kebiasaan dan budaya yang telah mereka lakukan bertahun-tahun. Beliau mengatakan, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyah. Berpencarnya kalian di celah-celah, di lembah-lembah ini, di jalan-jalan kecil itu ya. Karena kalau bicara lembah, kita tahu lokasi antara dua gunung yang kadang-kala tempat mengalirnya air. Kalau syi'ab itu adalah jalan di antara dua gunung ya. Berpencarnya kalian ini itu dari setan. Ini dari perbuatan setan. Nabi SAW ketika menyebutkan satu orang kalau melakukan perjalanan itu setan, dua orang itu dua setan, tiga baru kelompok gitu. Ini akhirnya mereka nyendiri-nyendiri. Itu termasuk dari setan, perbuatan setan. Bas, Nabi cuma menjelaskan itu. Dan kita nggak boleh menyerupai setan. Kita tuh disuruh memusuhi setan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna syaitana lakum aduw. Fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagi kalian. Jadikan dia musuh. Maka jangan makan dengan tangan kiri. Karena itu termasuk perbuatan setan. Kemudian tadi, jangan kita berpencar ketika singgah satu tempat. Subhanallah jamaah. Setan itu ingin membuat kita bertikai dan berselisih. Itu termasuk sesuatu yang menjadi targetnya setan. Bagaimana Muslim itu tidak rukun. Nabi SAW ya, ketika sholat beliau mengatakan kepada para sahabat, Russu sufuwakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq.
kalian rapikan saf kalian. Rapatkan, dekatkan antara tubuh kalian, antara leher kalian ya. Jangan satu ke depan, satu belakang, yang rata gitu. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Kata Nabi SAW, Inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf. Aku melihat setan itu berkeliaran di antara saf-saf itu. Seperti itu. Maka kita disuruh rapat safnya. Ketika makan, Nabi SAW, bagaimana para sahabat mengatakan kita itu makan tapi nggak kenyang gitu ya. Inna na'kul wa ma nashba. Kita makan tapi nggak kenyang. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala'allakum ta'kuluna muftariqin. Kalian kayaknya makannya berpencar sendiri-sendiri. Ijtami'u ala ta'amikum. Kalian berkumpullah ketika makan, mengkonsumsi makanan kalian, wadhkuru smallah alaihi. Ingatlah kalian atau sebutlah nama Allah, yubarak lakum fi, akan diberkahin makanan kalian itu. Maka ketika dalam perjalanan kalau singgah jangan berpencar. Maka kita lihat ya, ada orang-orang yang tahu tuh adab. Ketika kita berkumpul jadi satu, kita bisa saling membantu, kita juga akan lebih kuat. Namun ketika orang itu berpencar-pencar, bikin tenda di ujung sana jarak 50 meter, yang di sana jarak 500 meter, mungkin sana 100 meter. Ketika ada apa-apa, ketika ada binatang buas, atau apa? Apa yang akan terjadi dengan engkau? Maka kumpullah, menyatulah. Dan sejak Nabi menyampaikan sabdanya alaihi salatu wassalam, kata Abu Tha'labah, nggak ada lagi mereka berpencar. Mereka akan menyatu ya. Pelan-pelan mereka menyatu. Ini tendanya di sini, sebelahnya. Subhanallah. Ini termasuk adab yang perlu kita jaga. Ya, agar kita akan mendapatkan pahala yang pertama ketika kita menjalankan hal ini. Yang kedua, kita akan dapat manfaat dan maslahat. Karena tidak ada perintah kecuali di situ mengandung maslahat buat kita. Dan tidak ada larangan, melainkan larangan itu memang membahayakan kita dan harus kita tinggalkan. Barakallahu fiik. Nah, silahkan lanjutkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 966. Wa an Sahli bin Amrin wakila Sahli bin Robi'i bin Amrin wal Ansori Amrin. Ya ini. Amrin. Amrin Ansori. Al-Ansari. Al-Ansori Ma'rufi binil Hanzoliyah wa huwa min ahli bai'atir ridwan radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa zuhruhu bi batni faqala ittaqullaha fi hazihil bahaimil mu'jamah farkabuha soliha wa kuluha soliha. Rawahul Abu Dawud bisani sohi. Dari Sal bin Amr, dan dinamakan pula Sal bin Ar-Robi bin Amr al-Ansori, yang dikenal dengan Ibnu al-Hanzaliyah radhiyallahu anhu. Ia termasuk orang yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seekor unta yang sangat kelelahan. Kemudian beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap hewan yang tidak dapat berbicara ini.
Tunggangi ia dengan baik dan makanlah dengan baik pula. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Barakallahu fiik ya. Di terjemahan ini sebelum kita menjelaskan tentang hadis ini, ada yang perlu ditambahkan ya. Disebutkan di terjemahan melewati seekor onta yang sangat kelelahan. Enggak kelelahan onta itu. Tapi kelaparan. Disebutkan dalam teks Arabnya, qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Yang punggungnya udah nempel sama perutnya. Nah, tambahkan terjemahannya. Melewatin seekor onta yang punggungnya sudah menempel sama perutnya. Lapar. Dia kelaparan, kurus ya kalau dilihat. Ya gimana ya? Karena kondisinya tidak diperhatikan sama pemiliknya. Sehingga dia jadi kurus, perut sama punggung itu naik ya. Perutnya itu, kita lihat ya binatang-binatang itu kalau lapar, ya kayak perutnya nyatu sama punggungnya, apalagi onta yang nggak berbulu ya. Kelihatan sekali. Nah, itu yang diperbaiki. Taib. Ini Sahal bin Amr ya, yang dikenal dengan beberapa nama. Sebutkan dia termasuk dari sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Kenapa disebutkan di sini? Jadi memang ada amalan-amalan yang mulia. Ada momentum yang sangat indah yang kalau ikut di sana sahabat itu menjadi sebuah prestasi buat mereka atau menjadi sebuah nikmat yang agung buat mereka. Seperti sahabat yang ikut perang Badar beda dengan yang nggak ikut perang Badar. Ya. Sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan karena jumlah mereka cuma 1.400 kira-kira, nggak sama dengan yang nggak ikut. Maka disebutkan kelebihan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Maka disebutkan di sini bahwasanya Nabi SAW melewatin onta yang kelaparan, yang sangat kurus sekali, yang punggungnya udah nempel sama perutnya atau perutnya nempel, perutnya itu naik ke atas ya. Lalu beliau mengatakan ittaqullah fi hadhil bahaimil mu'jamah. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya kalian akan ditanya loh sama Allah. Akan ada yaumuddin. Ada hari di mana engkau akan diadili dengan semua yang engkau lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Urusan binatang sama. Ini punya nyawa. Dia punya hak untuk makan. Jangan cuma dinaikin, tapi tidak diberikan haknya. Loh kan ini punya anak. Iya, milikmu itu onta. Engkau yang bertanggung jawab. Makanya kalau engkau nggak mampu merawatnya, lepas. Berikan ke orang biar dirawat sama orang. Al-mu'jama, hewan yang tidak dapat berbicara. Dia nggak bisa ngeluh, nggak bisa ngadu. Walaupun pernah ada onta yang mengadu kepada Nabi SAW. Karena pemiliknya tidak memberikan hak-haknya. Tapi ini memang nggak bisa ngomong dia. Farkabuha salihatan. Kalian tunggangi dalam kondisi dia itu ya baik gitu loh. Sehat, bugar. Wa kuluha salihah. Kalau kalian mau sembelih, ya sembelih dalam kondisi dia itu sehat juga gitu. Bukan dibiarkan kurus lalu mengadu, kesian sudah. Ya kesian gimana? Potong aja sudah. Lu nggak masalah engkau potong. Memang dia diciptakan untuk dinikmati oleh manusia. Tapi dia punya hak yang harus engkau berikan kepada dia. Tunggangin dalam kondisi segar bugar. Dan ketika engkau mau sembelih, engkau mau potong, engkau mau makan, ya silahkan. Tapi dalam kondisi dia sehat. Tuh. Jangan dibiarkan dia sakit. Ya. Jangan dibiarkan dia kelaparan. Di hadis lainnya, Nabi SAW ya, beliau pernah lewat
onta yang diparkir di pintu masjid. Beliau keluar gitu ngelihat ada onta tuh. Lagi diparkir, diikat. Biasanya kalau diparkir itu diikat lututnya supaya dia duduk nggak kemana-mana. Bukan diikat lehernya karena dia bisa menariknya, tapi diikat lututnya. Pagi-pagi beliau ngelihat ada onta di depan masjid. Sore hari tetap ontanya di situ. Artinya dia berada di tempat itu, nggak makan, nggak minum dari pagi sampai sore. Nggak pindah dari posisinya. Maka Nabi SAW mengatakan, Aina sahibu hadil ba'ir? Mana pemilik onta ini? Dicari, nggak ada. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ittaqullah fi hadhil ba'ir. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan onta-onta ini. Irkabuha sihahan. Kalian tunggangi dalam kondisi dia sehat. Wa kuluha simanan. Dan kalian makan dalam kondisi dia gemuk gitu loh. Sembelih dalam kondisi dia sehat dan gemuk gitu. Ini bicara adab kita terhadap binatang, bukan hanya terhadap binatang yang ditunggangin sebenarnya. Terhadap binatang peliharaan kita juga, kita perlu memberikan haknya. Jangan sampai akhirnya kita diazab, dihukum gara-gara hewan-hewan yang kita pelihara. Barakallahu fiik, sepertinya kita cukupkan sampai hadis nomor 966. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, hadis yang sesudahnya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Tafadhali. Ya Ustaz, alhamdulillah lazi bi'nikmati tatimmu sholihat. Hayakallah Ustaz, jazakallah khair wa kafikum. Ustaz yang telah memberikan nasihat fawaid tausiah, wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarihus Shalihin karya Ibnu Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa kami Ghuraba Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dan media sunnah yang turut serta menyiarkan merelay kajian pada hari ini. Ya, ini selain Ghuraba Muslimah sendiri, kita ada Sapa Muslim, lalu Yayasan Kajian Sunnah Semarang YKSS, Faisal TV, Al-Firqatun Najiyah TV, Hijrah TV. Kami ucapkan jazakumullah wa barakallahu fikum. Dan insya Allah mungkin dalam 30 menit ke depan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya Ustaz, hayakallah Ustaz, assalamualaikum. Ini ada pertanyaan Ustaz, Ana tuh kadang sering kali kalau kita safar, misalnya lagi ke Indonesia tuh, di perjalanan tuh agak sulit menentukan, di pesawat itu agak sulit menentukan waktu subuh Ustaz. Kadang-kadang memang hanya kira-kira, jadi mungkin kira-kira di India itu mungkin kita udah waktu subuh nih. Cuman kan kalau perjalanan karena memang pintu jendelanya itu ditutup, emang kadang suka ngintip-ngintip nih udah ada matahari sedikit-sedikit. Tapi kadang-kadang matahari udah sedikit tiba-tiba kita langsung cepet-cepet sholat terus tiba-tiba udah terang sekali Ustaz. Nah ini jadi agak suka apa ya Ustaz ya, gak yakin juga dengan sholatnya kita subuhnya ini untuk urusan waktu Ustaz. Apakah boleh Ustaz biar lebih yakin lagi, tapi apakah mungkin sholat subuh ini harus kita ulang, jadi sebelum mataharinya kelihatan nanti kita ulang lagi setelah sedikit matahari kelihatan, atau bagaimana Ustaz supaya bisa lebih yakin lagi Ustaz ketika safar? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu bahwasanya kewajiban salat ini kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Waktunya udah ditetapin. Maka kalau orang melakukan salat sebelum waktunya nggak akan diterima. Begitu pula sesudah lewat waktunya. Jadi benar-benar Allah sudah tetapkan waktunya. Yang kedua, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam ibadah sholat itu. Mulai harus berwudu, bersuci, kemudian ada rukun berdiri, ya, ada syarat menghadap kiblat, ya, ada hal-hal yang memang harus dipenuhi. Nah, ketika orang sholat di pesawat, maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi syarat dan rukun sholat tersebut, semaksimal mungkin, mampu dia. Kemudian dia sholat. Di beberapa mazhab seperti dalam mazhab Syafi'i, ketika rukun dan syaratnya tidak bisa terpenuhi, dia tetap sholat. Tapi
dia harus mengqadha. Tadi kan ditanya, apakah harus mengqadha sholatnya? Mereka mewajibkan mengqadha. Jadi sholatnya itu hanya untuk menghormati waktu. Tadi kan waktunya sudah ditetapkan. Kita harus sholat nih. Waktu subuh tuh dari fajar terbit sampai matahari terbit. Sedangkan kita sholatnya nggak bisa sempurna. Lah ngadep kiblat, wala wudhu umpamanya. Karena memang airnya nggak ada. Maka mereka mewajibkan orang ini untuk mengqadha sholatnya. Ulama yang lain, Anda lihat pendapat itu cukup kuat ya. Enggak, dia berusaha semaksimal mungkin. Wudhu lah, kamar mandi. Kalau enggak ya wudhu dengan semprotan itu ya. Tapi ingat, yang harus dibasuh tetap harus mengalir airnya. Disemprot sampai mengalir airnya. Tangan juga disemprot sampai airnya mengalir. Kemudian dia bisa mengusap di atas kaos kaki atau di atas sepatunya. Kemudian berusaha untuk menghadap kiblat, berusaha untuk berdiri. Ya semaksimal mungkin kalau engkau mampu. Baik, ini bicara syarat dan rukunnya. Masalah waktunya tadi gimana Ustaz? Masalah waktu subuhnya tadi. Karena memang dari Timur Tengah sana menuju ke Indonesia itu menuju ke matahari terbit. Dan posisi kita di atas. Fajar terbit, entah berapa menit langsung matahari terbit. Karena kita mengejar matahari tersebut. Bukan seperti orang yang nunggu matahari terbit. Kalau orang nunggu kan, ya nunggu kita. Kita posisinya diam di sini, matahari pelan-pelan. Ini enggak. Kita dengan kecepatan ya, entah berapa, 800 meter per jam, 800 kilometer per jam. Ya udah langsung ketemu sama tuh matahari. Maka harus segera. Artinya kita memang perlu bersiaga untuk sholat subuh tadi. Karena kita tahu, kita tanya sama pramugarinya, tanya biasanya subuh jam berapa. Mereka tahu. Mereka akan tanyakan nanti kepada pilotnya atau siapa. Dengan itu kita punya perkiraan. Ya, kalau bicara India di bawah sama di atas beda. Karena tadi ini sampaikan, di bawah itu ya nunggu matahari terbit. Ini kita di atas posisinya. Sehingga menuju atau melihat matahari itu. Maka tanyakan kepada mereka yang ada di pesawat. Semoga dengan itu kita punya modal agar sholat kita ya lebih maksimal lagi. Tapi kalau nggak mungkin ya kita biar perkirakan. Perkiraan aja. Dan bisa dari sejak mau berangkat kita sudah kira-kira ini jam berapa ya perjalanannya. Nanti sampai India jam berapa, sampai ini jam berapa, dan waktu subuh di India itu jam berapa. Mungkin itu menjadi salah satu yang perlu kita persiapkan ya, karena ini berkaitan dengan rukun Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Fiksa penjelasannya, ya Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, Ana ingatkan kembali untuk yang sudah resen untuk bisa menerima pertanyaannya intinya kepada kami sebelum nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz, dan juga untuk ini adalah kajian muslimah untuk bisa mengganti nama jika ada nama yang tersamarkan. Mungkin sepertinya bukan muslimah atau bagaimana, mohon bisa diganti namanya atau diinfo ke kami dengan nama jelasnya. Demikian. Tafadholi, jika ada pertanyaan dari Sentul bisa ditanyakan kepada Ustaz Zuna langsung. Tafadholi Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai berkaitan dengan hadis yang menganjurkan atau memerintahkan untuk berkumpul ketika berhenti di suatu tempat. Nah, ini anjuran untuk berkumpul ini apakah berlaku ketika bermalam saja atau berhenti sejenak juga berlaku, Ustadz? Misal seperti istirahat di rest area gitu kan. Kalau di rest area biasanya ada yang mau kamar mandi, ada yang mau beli makanan gitu. Jadi sehingga berpencar-pencar. Nah, ini apakah anjuran itu berlaku untuk kasus seperti ini gitu, Ustaz? Jazakallah khairan atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya,
Berhenti yang dimaksud adalah berhenti yang untuk beristirahat di tempat itu. Kalau tadi berhentinya di rest area kan memang sudah disediakan tempat untuk kumpul ya di situ. Ketika berhenti di satu tempat, namanya di sini mobilnya berhenti, ya. Terus toiletnya di sini. Mereka kan akan balik ke tempat ini. Mereka ke toilet, terus balik ke sini. Yang mau ke resto, balik ke sini. Jadi tempat berhentinya itu tetap tempat untuk menyatu ya, tidak menyendiri mobilnya itu. Usahakan memang menyatu dengan yang lainnya. Kalau bicara ke toilet, dulu juga sama. Ketika mereka singgah, lalu ada yang kepingin ke toilet, mereka harus menjauh menuju ke padang pasir, umpamanya. Mereka bukan berhenti, mereka sedang pergi untuk hajatnya. Tapi istirahat dan singgahnya, ya kumpul di tempat itu. Jadi nggak ada masalah ketika dia kumpul di tempat yang sama, bareng-bareng di sana, kemudian masing-masing punya hajat, ya silahkan mereka menunaikan hajatnya, setelah itu mereka kembali lagi ke tempat kumpul itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin sebelum kita membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom, ada yang ingin disampaikan dari Ukti Putri, tafadholi Ukti Putri. Jazakillah khairan Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum ilaikum, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya tentang hadis Ibnu Majah, Ustaz, yang mengatakan wanita-wanita mukmin apabila mereka melakukan hijrah kepada Rasulullah, maka mereka akan diuji dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, apabila wanita-wanita mukmin datang kepadamu melakukan baiat." Ana kurang paham, Ustaz, apakah hadis ini sahih dan apa maksudnya gitu, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, tunggu, Afan, dilanjutkan ya, hadisnya dilanjutkan. Ana cuma dapat itu aja hadisnya, Ustaz. Yang jadi pertanyaan tentang kesahihan hadis itu. Iya, Ustaz. Kalau memang hadis itu sahih, itu maksudnya apa ya, Ustaz ya? Nah, Ustaz, yang kedua tentang ini, Ustaz, Ana punya ya sahabat-sahabat lah, Ustaz, yang suka safar ke negeri kufar ketika kami masih awam, belum mengenal sunnah gitu, Ustaz. Tapi ketika kami diskusi, teman Ana ada juga yang mengatakan tidak apa-apa gitu, Ustaz, ke safar ke negeri kufar, yang penting kita ditemani mahram, toh selama di sana kita tidak meninggalkan perintah Allah, kita tetap sholat 5 waktu, kita tetap membaca Al-Quran, kita tetap menjalankan sholat sunnah, dan tidak ada kita kerjakan larangan-larangan gitu, Ustaz. Menurut Ustaz, gimana Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama, Ana nggak tahu ya tentang hadis itu. Tapi kalau bicara perempuan-perempuan yang hijrah, bagaimana sikap Nabi dan para sahabat kepada wanita yang hijrah itu Allah sebutkan di surat Al-Mumtahanah ya. Di ayat 10, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna. Apabila datang kepada kalian wanita-wanita yang berhijrah, wanita-wanita yang berhijrah, maka kalian ujilah mereka. Bagaimana menguji? Ya, diuji apakah mereka benar-benar beriman ya, atau mereka pura-pura beriman. Karena boleh jadi ada yang mungkin mata-mata yang dikirim ya. Diuji, dilihat benar nggak mereka keimanannya. Mungkin dilihat dari tanda-tanda mereka, mungkin ditanyakan hal-hal kepada mereka. Itu buat mereka yang tahu-tahu hijrah meninggalkan suaminya. Karena ini berkaitan nanti ketika dia punya suami, boleh jadi suaminya datang menuntut. Maka di ayat ini dibahas memang, ketika suaminya menuntut, ya dibayarin maharnya. Ini istriku ini loh. Kok tahu-tahu dia pergi gitu loh. Ya sudah, bagaimana kita diperintahkan untuk memberikan bayar atau melunasin mahar, mengembalikan mahar yang pernah diberikan laki-laki itu kepada wanita yang hijrah ini. Itu memang ada aturannya, tadi mungkin bisa dibahas di tafsir atau dibaca di tafsir surat Al-Mumtahanah ayat 10. Berkaitan dengan safar ke negeri kafir, maka perlu dilihat apa tujuannya.
Hukum asalnya nggak boleh. Kalau bicara hukum asalnya, maka tidak boleh safar ke negeri-negeri kafir. Kecuali ada tujuan dan dipenuhinya syarat-syarat. Begitu pula yang belajar. Ada orang berangkat ke negeri kafir untuk dagang. Untuk berdagang dia. Oke, tujuannya boleh nih ketika dia mau melakukan perdagangan. Baik, tapi ada syarat nih. Engkau bisa nggak kira-kira menjaga keimananmu di sana? Kalau dikatakan, oh insya Allah aku akan jaga keimananku dan lingkungannya juga mendukung, ini dan itu, insya Allah nggak akan tergoda dengan fitnahnya dari sana, selesai pulang. Jadi ada yang tujuannya tadi berdagang, maka boleh dia berangkat, tapi sesuai dengan keperluannya. Selesai keperluannya udah pulang dia seperti itu. Tujuannya menuntut ilmu di negeri itu. Ilmu apa gitu? Apa nggak ada di negeri kita? Kok sampai menuntut di sana? Oh nggak ada dan memang dibutuhkan umpamanya. Belajar ke sana. Tapi syarat-syarat tadi, mampukah dia menjaga agamanya, menegakkan agamanya? Maka kalau ternyata nggak mampu, maka nggak boleh buat dia. Karena kita punya modal ini harus dijaga. Jangan sampai kita mencari keuntungan lalu kehilangan modal kita sendiri. Jadi seperti itu, mungkin kembali kepada tujuan dia berangkat ke negeri tadi, safar ke sana, apa tujuannya memang diperbolehkan, kemudian kalau memang ternyata boleh, nggak ada masalah gitulah. Oke, kalau boleh, terus apakah syarat dan ketentuan terpenuhi? Kalau tadi bicara adanya mahram, mamanya bisa menegakkan agama. Karena ada teman-teman kita yang merantau ya, bekerja mungkin dia di negeri-negeri yang tidak bertoleransi. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Di mana sholat nggak boleh, puasa nggak boleh. Di beberapa daerah di Jepang sana, teman-teman kita yang bekerja nggak boleh puasa. Mungkin nggak semuanya, tapi ada kondisi yang nggak boleh. Terus gimana? Pulang, jangan bertahan di tempat itu. Insya Allah bumi Allah luas dan Allah akan kasih rezeki kita di mana kita berada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Uut bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Zuna langsung. Jazakillah khair Ustaz Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan di luar tema Ustadz dari salah seorang jamaah. Apakah suami yang suka judi online sudah cukup menjadi alasan seorang istri untuk meminta cerai Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Barakallahu fiik ya. Kalau bicara apakah suami yang kecanduan atau suka judi online sudah bisa menjadi alasan seorang istri gugat cerai. Kalau bicara hukum fikihnya, ya boleh. Itu jadi alasan. Tapi apakah itu solusi buat rumah tangganya? Ada usaha yang perlu dilakukan dalam memperbaiki rumah tangga ini. Jadi memang para ulama itu nggak serta-merta mengarahkan untuk bercerai. Kadang-kadang ditanya, engkau punya anak enggak? Punya anak. Nah, di sini mulai dipikirkan. Kalau mungkin dia nggak punya anak, udahlah, gue cerai selesai urusannya gitu ya. Tapi ketika dia punya anak, ada banyak hal yang perlu jadi pertimbangan. Kemudian perlu ada usaha. Apakah mungkin suaminya bisa berubah? Oh bisa lah, kenapa nggak bisa? Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka berusahalah untuk memperbaiki suami. Artinya suami judi online tapi dia alhamdulillah dia masih sholat. Alhamdulillah. Dia masih puasa. Ada lagi suaminya nggak judi online tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa umpamanya. Maka perlu ada usaha-usaha untuk memperbaiki rumah tangganya, memperbaiki suaminya, sebelum nanti memutuskan untuk gugat cerai. Dan pada saat nanti memang khulu, ya, dia
menghulu suaminya, biasanya akan ada proses damai, proses islah. Itu sampaikan, aku nggak ada masalah sama suamiku. Aku cuma ingin dia sholat. Kalau dia sholat, aku akan balik. Aku akan bersabar atas kekerasan dia, umpamanya atas amarah dan emosi dia, atas kondisi ekonomi yang sulit. Aku akan sabar. Yang penting dia sholat, yang penting dia nggak main judi, umpamanya. Itu biasanya ada proses untuk memperbaiki. Karena tujuanmu tadi bagaimana suami jadi lebih baik. Apalagi kalau ada anak-anak ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oh, kalau fix Ustaz, ini sudah ada yang raise lagi Ustaz. Sebelumnya yang belum menerima pertanyaannya, bagi yang sudah raise bisa menerima dahulu kepada kami, kepada host atau host yang bertugas hari ini insyaallah. Tafadhali Ana persilakan untuk Ummu Muhammad bisa menanyakan pertanyaannya kepada Ustaz langsung. Naam, jazakillah khairan ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ustadz, tadi sebenarnya Ana mau tanya soal sholat di pesawat ketika safar, tapi sepertinya alhamdulillah sudah terjawab dari pertanyaan Ukti Tias tadi. Ana pindah ke pertanyaan ini aja, safar untuk insya Allah orang yang menunaikan ibadah haji, untuk akhwat. Kan kalau tawaf itu kan tidak boleh menggunakan cadar ya. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakannya ketika sudah mulai ihram. Jadi yang mana yang betul itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah ketika mulai ihram itu atau ketika tawaf saja? Setelah itu boleh, sebelum itu boleh menggunakan cadar. Dan kalaupun tawaf itu, Ana pernah mendengar bahwa pada zaman Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW itu menutup mukanya walaupun bukan dengan cadar begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan ibadah umrah dan haji ya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemampuan kepada yang belum berangkat umrah dan haji agar mereka bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah dan haji. Saya berkaitan dengan yang ditanyakan tentang wanita. Ini pertanyaannya berkaitan dengan mahdhuratul ihram. Larangan-larangan berihram. Ketika seorang sudah masuk dalam pelaksanaan ibadah umrah, dengan ihram dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka dia sudah masuk tuh. Pada saat itu semua larangan ihram berlaku. Baik untuk laki-laki atau perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai penutup kepalanya, nggak boleh dia harus lepas. Dia hanya boleh pakai 2 kain, yang satu sarung, yang satu selendang. Nggak boleh dia pakai baju kayak gini, pakai kaos kaki, ya. Nggak boleh. Larangan ihram buat wanita diantaranya adalah yang disebutkan Nabi SAW, wala tantaqib al-mar'atul muhrimah, wala talbas al-qufazain. Kata Nabi SAW, nggak boleh perempuan yang berihram. Bukan yang tawaf, tapi yang berihram. Karena nanti ketika dia tawaf dalam kondisi nggak berihram, tawaf sunnah, nggak apa-apa dia pakai cadar. Maka kalau kita lihat kadang-kala di putaran tawaf itu orang-orang pada pakai cadar. Oh boleh jadi dia nggak umroh gitu loh. Dia sedang tawaf sunnah. Tapi kalau dia sedang berihram dalam pelaksanaan ibadah umroh atau hajinya, maka Nabi SAW melarang untuk menggunakan cadar, niqab. Dan nggak boleh pakai kaos tangan. Jadi kapan dimulainya dia nggak pakai cadar itu, dilepas cadarnya itu, dan juga para ulama menyebutkan masker juga nggak boleh ya, karena memang kecuali kondisinya karena sakit atau apa. Tapi kalau masker digunakan untuk menutup wajah, sama juga dengan niqab. Karena diikat, ditaliin, menjadi niqab lah dia itu. Jadi sejak dia berihram sampai dia tahallul. Kalau dia sudah tahallul, maka semua larangan ihram tadi jadi halal. Tahallul dengan potong rambut umpamanya, dia sudah halal, dia boleh pakai cadar lagi. Terus bagaimana dengan wanita yang biasa pakai cadar? Maka dia boleh menutup wajahnya
ketika ada laki-laki yang lewat, yang dikhawatirkan melihat dia, tidak dengan niqab, tapi dengan menurunkan kerudungnya umpamanya. Jadi dia udah siapin kerudungnya itu agak panjang. Jadi tatkala nggak ada orang laki, ya dia buka. Umpamanya dia naik kereta dari Madinah atau naik bus, ketika dia duduk, itu dia kan nggak ada orang laki. Umpamanya duduk sama perempuan atau sama suaminya, kemudian di sebelah sana juga nggak ada orang laki, ya udah dia buka. Ketika ada orang laki yang lewat, dia turunin. Kemudian nanti nggak ada dibuka lagi. Ketika tawaf mau nggak mau dia harus tutup terus umpamanya. Tapi tadi dia bisa tutup dengan kerudungnya yang tidak terlalu tebal, tapi bukan niqab ya. Tapi kain yang bisa menutup wajahnya dan bisa dia buka. Bukan niqab. Itu yang dilakukan oleh istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna. Kalau lewat laki-laki, mereka turunkan kerudungnya. Udah jauh dibuka lagi. Lalu juga di masa lalu, mereka itu tawafnya di malam hari biasanya. Dengan pencahayaan yang sangat minim, gak kelihatan wajah mereka. Mereka enak tawafnya gitu loh. Kalau sekarang kan terang benderang. Jadi kalau dibuka ya akan kelihatan orang. Paling tidak dia bisa tutup dengan kain kerudungnya. Ya dicari kain yang tidak terlalu tebal. Paling enggak samar-samar tapi dia tetap bisa melihat dengan nyaman. Itu dipakai atau dia nggak boleh pakai niqab sampai tahallul. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau Ustaz, dengan sisa waktu apa mungkin Ustaz 3-4 lagi Ustaz? Kita lihat pertanyaannya. Yes, Ustaz, insyaallah. Tafadhali Uktiras bisa menyampaikan pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, Uktiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Berikut pertanyaan dari jamaah Ustaz. Khuf ini apakah berlaku juga untuk yang mukim? Dan apakah khuf ini bisa dilakukan ketika kita di suatu tempat yang susah wudhu karena toiletnya tidak standar untuk wudhu? Tapi ketika keluar dari rumah kita tidak ada niat khuf karena tidak memprediksikan akan susah berwudhu secara sempurna. Mungkin Ustaz. Barakallahu fikum ya. Ya, berkaitan dengan al-mashu 'alal khuffain. Jadi ada bab di babut taharah itu atau bab wudu mengusap di atas khuf. Khuf itu seperti kaos kaki dari kulit ya. Kaos kaki dari kulit yang biasanya digunakan di musim dingin dahulu itu. Untuk menjaga telapak kakinya supaya nggak pecah-pecah, apalagi di daerah-daerah yang ekstrim. Dikiaskan kepada khuf kaos kaki. Kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki. Jadi syaratnya khuf itu harus menutup area yang memang harus dibasuh kaki. Sampai mata kaki kan. Itu harus tertutup. Jadi kalau ternyata kaos kakinya nggak menutupin, nggak boleh dia mengusap di atas khufnya. Tapi apakah khuf ini, mengusap di atas khuf ini berlaku untuk musafir dan mukim? Nah, berlaku untuk musafir dan mukim. Untuk musafir itu dia boleh mengusap di atas khufnya 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim, dia hanya boleh sehari semalam, 24 jam lah dia mengusap di atas khufnya. Dengan syarat ketika dia pakai itu kaos kaki yang menutupin area yang dibasuh di kakinya itu, dia sudah kondisi bersuci. Jadi nggak perlu niat, oh nanti aku akan ngusap, enggak. Yang penting dia pakai khufnya itu atau pakai kaos kaki yang menutupi itu dalam kondisi dia sudah berwudu. Jadi kalau nanti dia, oh aku mau buka atau aku mau mengusap di atas khuf, dia punya pilihan. Seperti itu. Jadi untuk mukim boleh, untuk musafir cuma lebih panjang 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim, maka dia boleh sehari semalam saja. Di rumah, kita main di rumah di musim dingin. Di rumah aja, aduh malas mau membasuh kaki. Tapi alhamdulillah udah pakai tadi dalam kondisi suci, ya udah tinggal diusap di atas khufnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, semoga bisa dipahami khususnya untuk Ulti Ida yang sudah bertanya.
Ustadz ada pertanyaan. Mungkin ini sepertinya pertanyaannya titipan dari suaminya Ustadz. Semoga Ustadz berkenan untuk menjawab Ustadz ya. Ini pertanyaannya mengenai jenggot dan kumis Ustadz. Dengan hadis potong pendeklah kumis dan biarkanlah pelihara jenggot, diperbolehkan atau tidaknya jika kumisnya dicukur bersih atau pelontos Ustadz? Pertanyaan demikian Ustadz. Barakallahu fikum ya. Berkaitan dengan hadis Nabi SAW, uhfus syawarib ya. Habiskan kumis ya. Di sini ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama dihabiskan ya dihabisin. Jadi dikerok gitu kumisnya ya. Karena kita lihat ada orang-orang yang mengerok kumisnya. Yang kedua, tidak. Yang dihabiskan itu adalah yang menutup bibirnya. Jadi dirapikan kumisnya itu. Jadi tetap orang laki-laki itu pakai kumis. Bukan kumisnya habis. Dan ini mungkin Anda lihat pendapat yang lebih kuat ya. Jadi kumis itu tidak dihabiskan, tapi dia dirapikan kumisnya itu. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mencukur habis kumis itu termasuk muslai, termasuk merubah ciptaan Allah SWT yang nggak boleh gitu loh. Itu sebagian pendapat ulama, tapi sebagian tadi Anda sampaikan ada yang mengatakan nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih mendekati insya Allah adalah merapikan kumisnya, tidak sampai kumisnya itu menutup bibirnya ya. Kadangkala sebagian orang itu memang kumisnya itu jadi sarikan kopi ya. Jadi ketika dia minum kopi itu ampasnya itu nempel di enggak. Yang sunnah itu ya ditipisin ya. Ditipisin kumisnya, tidak sampai dihabiskan. Walaupun ada yang membolehkan tadi Anda sudah sampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau Ustaz, Tafadhali Ukti Uut bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallahu khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Ana mempunyai ibu yang sudah lama sakit dan beliau bersama dengan adik Ana. Kami 5 bersaudara, yang 4 orang satu kampung dengan ibu. Hanya Ana yang agak jauh dari ibu. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana hukumnya jika Ana datang ke ibu Ana sendirian tanpa mahram dengan motor ataupun naik kendaraan umum, Ustaz. Berapa jauh? Jauhnya sekitar 12 kilo, Ustaz. 12 kilo. Sedangkan dari ayah Ana dulu punya aturan yang kekeh bahwa anak-anak perempuan beliau tidak diperbolehkan keluar sendiri tanpa mahram. Sedangkan Ana jika menunggu suami kadang sampai 2 minggu tidak mengunjungi ibu. Jadi bagaimana apa yang harus Ana lakukan? Ustadz, ini pertanyaannya ada 2, Ustadz. Yang kedua, bagaimana hukumnya suami yang tidak memberikan uang pegangan kepada istri? Memang di rumah sudah ada nasi ataupun lauk, tapi kadang dengan beberapa anak di rumah ada yang minta jajan. Ada juga keperluan yang tidak terduga. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fik ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya. Selama itu bukan safar, maka perempuan boleh keluar tanpa mahram. Jadi yang harus ada mahram itu adalah safar. Kalau tadi perjalanan 12 kilo, maka tidak termasuk safar ya. Maka kalau dia diperbolehkan oleh suaminya untuk pergi menjenguk ibunya, maka silahkan, nggak ada masalah ketika dia mau naik motor umpamanya, karena hal itu tidak termasuk safar. Adapun pertanyaan yang kedua, ya kalau suami mungkin memang tidak mampu, kemudian dia memberikan nafkah itu yang memang cukup untuk hidup, semua kebutuhan untuk hidup dipenuhin, ya udah engkau terimalah suamimu itu. Terus gimana Ustaz kalau ada kebutuhan anak-anak kepingin ini, kepingin itu, ya udah sampaikan ibu nggak ada duit gitu. Nanti kalau abah datang kita minta sama abah gitu. Tapi jangan sampai kemudian engkau menuntut kepada suami, padahal suami tidak mampu, maka biasanya akan terjadi pertikaian di dalam rumah. Kecuali suaminya mampu dan tidak memberikan cukup. Suami punya duit gitu. Bakhil cuma suami.
kebutuhan untuk anaknya yang memang sangat diperlukan, butuh buku tulis umpamanya, butuh pulpen dan itu, atau butuh susu itu anak, suami tidak memberi, boleh istri mengambil. Kalau suami tadi kaya raya cuma dia bakhil, mengambil dari harta suami hanya untuk mencukupi kebutuhan, bukan kemauan, tapi kebutuhan. Karena kalau bicara kemauan, banyaklah kemauan orang, ada selesainya. Tapi itu menjadi pertanyaan penutup kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan ikhlas dalam mengamalkannya. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.